Magisnya gimana? Ini dulu itu sama, kalau dibilang itu sama gurunya. Terus tiba-tiba berapa bulan ke sini tiba-tiba kok minta itu barang ini. Kayaknya Kelabang sama ular. kelabang sama ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kita belusukan di sawah, menelusuri jejak-jejak artefak atau peradaban masa lalu, bahwa di kisaran daerah sini itu ada sebuah pemukiman kuno ya. Contohnya ini batu bata kuno ini banyak sekali ya, atau jenisnya tembikar yang kita dapati. Kita menisik yang katanya lokasi, menurut legenda masyarakat yang berkembang, lokasi ini tuh wingit ya, wingit, dan juga ini banyak sekali tembikar di sini. Pecah-pecahan tembikar. Ini menandakan jejak-jejak leluhur ya yang di lokasi ini. Ini ya, kita berada di Putuan ya. Putu peninggalan era zaman kerajaan. Kita berada di lokasi Mojokerto loh. Ini loh kota Mojokerto atau Kabupaten Mojokerto, yang konon katanya ada sebuah bangunan atau peradaban masa lalu yang di sini. Ini tembikar banyak ya, ini kita dapati ini loh, banyak sekali pecah-pecahan tembikar ya. Ini banyak sekali. Kita berusukan di sini dulu. Oh, ini ada batu ini. Cak, ini mau batu apa, Cak? Memang cara mereview kita itu beda ya. Bedanya itu kita langsung ke lokasi yang jarang terekspos oleh media ya. Kita menunjukkan sahabat semua ya. Ini ada sebuah jejak-jejak banyak sekali artefak jenis tembikar tadi. Oh, kemarin yang di sini loh. Oh, ini banyak sekali. Pakai belum? Ini pemukiman kuno lur. Dalam dugaan ini pemukiman kuno. Gerabah-gerabah dari tembikar. Apakah di sini ada struktur ya? Soalnya kita penelusuran langsung ke lokasi ya. Kayak gini lur. Kita dapat petunjuk dari warga yang konon katanya ada benda-benda yang disembunyikan leluhur gitu. Kita berada di atas ketinggian ini, termasuk atau putuan ya. Ini lur putuannya. Ini putukannya. Ini ternyata waduk. Oh, era kolonial ya. Era Belanda. Ini jarang sekali yang tahu ya. Ini ada benda yang terpendam ya, terpendam dalam tanah ya, dan juga batu-batu candi kayaknya ini. Apakah di lokasi ini ada struktur candi ya? Kita mendapati umpak batu ini. Pasti. Oh, pasti Pak. Pasti. Era Majapahit atau pra Majapahit? Majapahitan. Yang jelasnya Majapahit. Sebab dulu itu di sini itu banyak kayu-kayu jati itu. Dulu itu. Banyak kayu jati. Ya, yang bekas tiang-tiang itu. Ya, dulunya itu sini. Tapi ya sekarang sudah habis, makin lama makin habis. Oh gitu.
Selain artefak ini Pak, pecahan-pecahan tembikar banyak Pak ya, dari kayak gerabah, kereweng gitu. Ya makanya di situ tempat piring juga ada di sini pada sini. Pernah menemukan benda-benda tua Pak, pusaka atau apa di kisaran lokasi ini? Kalau ini memang ada bokornya, bokor mas. Bokor mas. Sering orang yang ada lewat ke sana kan nyala. Tapi sekelilingnya ada kelapa sama ular. Oh, penghuni yang sini. Penghuninya ini ya. Yang menjaga lah Bang, sekaitnya ya. Yang menjaga. Berarti ini sangat wingit ya Pak? Iya. Wingitnya kados ini warga yang mriki nyebute benda-benda tua ini batu lumpang atau ada namanya atau peninggalan dari siapa atau namanya siapa gitu. Makanya orang sini itu dulunya itu kan memang nggak ada yang telusuri dulu. Jadi nggak diperhatikan lah, nggak dirawat. Tinggal dulu zaman dulu itu. Makanya ini sekarang ini aku kan sudah merawat sini. Mana aku perhatikan barang-barang ini kan dulu ada yang minta. Saya dikasih gini, minta pangkar berapa? Tolong keluarkan ke sana, saya ambil dengan mobil. Saya bilang gini, kamu ini dapat wisi atau memang dikasihkan? Kamu jangan bohong sama saya. Nanti kalau kamu bohong sama saya, nanti akibatnya ke anak cucu kamu, dampaknya juga ke kamu terutama. Terus akhirnya enggak ada wisi. Lah makanya itu enggak semudah itu mengambil barang itu. Oh, berarti ini pernah ada yang minta atau mengambil ya? Jenengan yang disuruh ya? Ya, saya terutama itu dari orang mana Pak itu Pak? Orang dari luar Mojokerto? Oh, sekitar Mojokerto. Ya. Katanya itu benda tua ini atau batu lumpang ini Pak ya? Iya. Katanya ada apanya Pak? Atau magisnya gimana? Gini, dulu itu sama, kalau dibilang itu sama gurunya. Terus tiba-tiba berapa bulan ke sini tiba-tiba kok minta itu barang ini sama yang sana, yang model sana. Makanya saya tanyain, kamu dapat visi aku memang dikasihkan kamu, kalau kamu dikasihkan aku bantu tanpa mahar kalau waktu niku. Tapi kenyataannya boten. Ya betul manten lah ini tiang ini. Katanya kewingitannya itu tadi ada apa Pak? Ular penjaganya? Kelabang sama ular. Kelabang sama ular. Iya. Ini peninggalan dari siapa Pak itu tadi? Saya yang kasih tahu saya itu namanya itu Nyai Dasimah. Nyai Dasimah itu sebagai tokoh masyarakat sini atau apa Pak? Soal itu aku nggak tahu. Itu kan zaman dulu, orang zaman dulu. Jadi orang sini tuh yang juga nggak ada yang tahu. Kayak ada cerita kerajaan gitu, Nyai Dasimah ya, atau cerita folklore. Kalau itu... memang kerajaan memang pasti ada, karena saya tahu pernah mimpi sama Raja Majapahit, entah ke berapa itu, ya di sana itu, gitu loh. Yang di makam itu ya Pak ya? Iya, yang sampingnya makam itu. Oh, sampingnya makam itu. Pak, ini kan sangat lurus sekali, atau dari sisi selatannya makam ya Pak? Iya, ya, lurus. Lurus ya, atau ya, lurus, kita tarik lurus ya, utaranya atau selatannya makam. Iya, ya. Mbah Nyai Dasimah ya, warga sini kalau menyebutnya, atau Potok Mbah Nyai Dasimah. Apakah ini dulunya pernah menemukan benda-benda pusaka atau benda-benda yang berharga Pak, yang tidak kelihatan warga daerah sini? Gini Mas ya, dulunya itu paranormal itu orang mana saja ke sini itu minta apa ya, pusaka. Makanya sini itu banyak, kalau pusaka itu banyak. Tapi memang ada yang nggak dikasihkan, kok ada banyak juga di sini. Yang di pohon serut itu paranormal mana saja nggak bisa ngambil barang. Itu yang di serut sana itu, yang di makam itu. Yang di makam Telogo itu Pak? Iya, itu paranormal mana nggak sangka bisa ambil, memang nggak dikasihkan. Selain itu lagi Pak, selain benda-benda tua ya, terutama itu pusaka tadi, warga sini tuh pernah ada yang yang kita maksud itu kelihatan atau gimana gitu, atau ditambahi yang penghuni sini Pak, atau ular atau apa, atau naga atau apa? Loh, kurang damarsi, orang Kepuanyar itu kan kalau malam ke sawah, yang mengaliri sawah, ya pernah ada yang kelihatan itu, ada adiknya Pak Cari Damarsi itu kelihatan, tapi dia nggak berani ambil. Sebab ada ular,
kelabang sama ularnya. Penjaga Bokor Mas ini. Bokor Mas yang ini. Di sini. Nah, ini lur, ada keterangan lagi. Ini ternyata dari benda purba ya. Kalau bilang itu purba, soalnya ini berusia 50 tahun lebih. Kita mendapat 100 lebih ya. Ini ada juga kita dapati ini lur. Ini sebuah batu, kayaknya itu batu-batu candi ya. Kita dapati di sini. Ini konon diceritakan warga daerah lokasi ini ternyata itu penyimpanan bokor ya Pak ya, yang dijaga oleh kelabang sama ular gitu. Ularnya sebesar apa Pak yang menjaga ini? Wah, kalau ularnya itu besar, kalau kelabangnya itu sak papai kelopo itu kok. Oh, sak papai kelopo. Sak papai kelopo kelabang. Ini pernah ada yang sogo Pak ke sini Pak? Tapi orang sogo nggak pernah. Biasa dulu itu orang ya porkas ya, yang togel itu sering kesini minta nomor dikasih. Oh gitu? Iya, dulu itu. Sering dapat Pak? Iya, pasti dapat sini. Sering dapat. Iya, dulu itu. Ke Mbahnya Ida Sima. Sebagai kemungkinan sebagai tokoh ya Pak ya, atau yang Mbah Rekso gitu. Apakah yang ada kaitannya yang di makam itu Pak? Yang jelas itu ada hubungannya dengan makam. Sini itu pusatnya dari Dongkuali sampai sini itu kumpulnya di sini semua. Makanya kayak masyarakat zaman dulu itu yang dulu itu kan memang orang sakti kan Mas ya. Tapi kumpulnya pasti di sini semua, di makam Teloko sini. Makanya di sini tuh darah-darah keramat. Atau darah wingit ya Pak? Atau darah angker gitu? Ya kalau saya bilang angker enggak lah, karena apa? Kalau bangsa goib itu enggak ada yang angker. Yang angker, lebih angker itu manusianya. Sebab apa? Saya itu merasakan sejak saya ngerawat jadi juru kunci di makam sini. Makanya saya sering ketemu seperti barang-barang goib itu. Enggak singit, enggak jahat, enggak angker. Oh iya Pak, yang di sana itu ada penemuan apa saja Pak? Kemungkinan di bawah pohon itu ada sesuatu gitu. Saya enggak pernah ke situ. Enggak pernah ya? Enggak pernah survei ke situ-situ gitu. Pokoknya saya ini sekitar sekeliling sini lah. Sampai sini, sampai Telogo sana, Bedilan, gitu aja. Gitu. Tapi sini ya saya belum tahu sendiri ya. Makanya bilangnya hubungannya di sana. Apa itu foto, apa itu namanya? Itu foto yang nggak tahu ya, Wanda Marsi. Gitu. Itu masih satu wilayah dengan sini Pak? Ya. Atau satu kampung ya? Saya nggak pernah ke sana. Coba kapan-kapan saya kalau ada waktu ke sana. Itu wingit juga ya Pak? Iya. Hubungan saluran sini juga. Oh gitu. Soalnya berdekatan atau berkaitan dengan ya, ini berkaitan Pak? Dengan apakah ini masih ada kerajaan gaib? Pak pernah ada dapat mimpi dari kerajaan dari Laut Selatan Pak? Saya nggak pernah. Tapi semua yang paranormal yang kesini, yang dari luar kota sini, kalau kesini tuh pasti dapat mandat dari Nyi Loro Kidul atau Dewi Lanjar, penguasa Pantai Utara. Pasti kesini. Kalau dapat mandat saya dari penguasa Pantai Utara, Dewi Lanjar itu sama Nyi Loro Kidul itu. Biasanya itu Nyai Lanjar ya Pak ya? Pantai Selatan ya, yang menguasai Pantai Selatan, atau Nyai Roro Kidul yang terkenalnya. Dari sini tuh biasanya naik kereta kencana atau gimana Pak? Tapi yang saya itu kan nggak tahu persis soal saya kan bilang kalau saya tahu sendiri naik apa saya berani bicara. Tapi paranormal memang kalau ke sini naik kereta kencana, bilangnya gitu. Oh gitu ya? Iya. Padahal jarak dari Mojokerto ke Pantai Selatan itu sangat jauh sekali. Nggak ada jauh soal barang goib itu. Oh gitu. Sekilas gitu. Pak bisa diperkenalkan atas nama sinten jenengan? Kananun. Oh Pak Kananun sebagai juru kunci makam desa Telogo.
logo dari Desa Kepuanyar ini lur. Kita berada di lokasi ini. Di sini itu ada sebuah makam yang putuan dari desa ini ya. Ini makam Telogo. Ini tadi menggali informasi dari juru kunci ya, juru kunci makam Telogo yang di Desa Kepuanyar ini. Di sini kita mendapati sebuah artefak jenisnya tembikar dan batu bata kuno. Apakah ini ada kerajaan Majapahit atau apa ya? Apa kerajaan gaib, kita nggak tahu. Allah alam bisawab. Sekian dulu review kita di Mojokerto dari Desa Kepuanyar, Kecamatan Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Hari kata Rahayu, salam budaya Jasmine. Sekali-sekali melupakan sejarah Nusantara dan juga leluhur Nusantara. Wassalam.